kita ini melahirkannya, para pemangku adat kerajaan, kesultanan, keratuan, kedatuan itu sebenarnya adalah ibu kandung ya yang melahirkan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu sebagai seorang anak itu janganlah ya melupakan ibu kandungnya ya, orang tuanya. Bukan kami ini ingin menghukum anak, enggak. Kita hanya mengingatkan kembali. Ini orang tua kamu masih ada loh. Ya. Nanti kamu bisa kualat kalau misalnya tidak menghargai orang tua kamu yang melahirkan Republik ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di FSBN Channel. Ya, kami pada hari ini akan melakukan sebuah wawancara eksklusif ya, karena memang kegiatan ataupun narasumber pada kali ini sangat penting gitu ya, terkait masalah kepribumian ataupun Bumi Putra Nusantara. Baik, langsung saja karena memang kita tidak punya waktu yang banyak. Untuk narasumber kali ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Yang Mulia Profesor Dr. Djuwajir, gitu ya, yang menjadi Ketua Dewan Pembina atau Dewan Pendiri, gitu ya, dari LKPASI. LKPASI adalah lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia yang mewadahi beberapa kesultanan ya atau kerajaan yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja, Yang Mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Ya. Hari ini dan beberapa hari ke depan gitu ya, LKPASI mengadakan sebuah simposium dan juga petisi. Mungkin ini ada sebuah runutan cerita sebelumnya sampai ke titik perayaan ulang tahun yang ketiga juga gitu ya. Artinya ada sebuah pergerakan yang dilakukan LKPASI untuk memenangkan ataupun mengambil kembali hak-hak yang mungkin hari ini sudah tereduksi. Baik, langsung saja mungkin kita akan perkenalkan sedikit gitu ya, LKPASI itu lembaga seperti apa Yang Mulia? LKPASI ini adalah suatu lembaga yang didirikan dengan maksud untuk menjadi wadah komunikasi para pemangku adat seluruh Indonesia. Dengan demikian bahwa keberadaan LKPASI ini itu menjadi sarana ya, motivasi dan wadah bagi para pemangku adat, masyarakat adat yang ada di Nusantara ini. Nah, pemangku adat ini kan bisa terdiri dari kerajaan, keratuan, kesultanan, kedatuan, ya penglisir, kepala suku marga, dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat seluruh Indonesia. Nah, tentu mereka punya kepentingan-kepentingan, punya keinginan-keinginan. Nah, itulah yang diwadahi oleh LKPASI. Ya, mungkin tadi ada sedikit histori. LKPASI terbentuk 2018. 2020. Oh, 2020 ya. Itu tepatnya. Jadi sejarahnya ini 2018 Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo itu mengundang para raja sultan di Istana Bogor. Baik. Nah, di situ disampaikan oleh Yang Mulia Paduka Presiden Republik Indonesia bahwa ada keinginan untuk bagaimana mendata aset-aset kerajaan kesultanan yang dikuasai atau digunakan oleh negara. Kemudian yang kedua, ada keinginan dari pemerintah pada waktu itu melalui Bapak Presiden rencana untuk melakukan revitalisasi rekonstruksi keraton-keraton Nusantara secara bertahap. Baik. Kemudian ada keinginan bahwa tanah-tanah tadi yang teridentifikasi itu akan diberikan peluang untuk dilakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah tersebut. Nah, sejak tahun 2018 itu para pemangku adat kerajaan, keratuan, kesultanan, ya, kedatuan, penglisir itu belum ada yang melakukan upaya-upaya real. Oleh karena itu maka berkumpullah saudara-saudara kita, ada di antaranya adalah para raja, ya, ratu, sultan, pemangku adat, itu pada tahun 2020 mendeklarasikan dan membentuk lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia. Sebagai wadah untuk komunikasi sebagai wadah untuk komunikasi dan fasilitasi terhadap keinginan dan kepentingan para pemangku adat seluruh Indonesia. Baik, mungkin ada poin yang sedikit menarik gitu ya, kalau kita lihat kemerdekaan sudah cukup panjang secara usia.
Jadi pertanyaannya mungkin kenapa baru di 2020 LKPASI terbentuk? Ya, ini momennya. Sebab apa? Sebab presiden-presiden sebelumnya itu kan belum memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan pemangku adat kerajaan, keratuan, kesultanan, kedatuan tadi itu ya. Nah, dia menantang bahwa kami akan memberikan ya hak-hak tradisional dari masyarakat adat. Nah, inilah momen yang coba untuk difasilitasi oleh LKPASI agar apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia itu bisa kita wujudkan ya dengan langkah-langkah secara bertahap. Nah, oleh karena itu pada tahun 2022 kami menindaklanjuti itu ya, mengundang seluruh para pemangku adat seluruh Indonesia itu di Grand Cempaka, Jakarta, menyampaikan suatu maklumat. Maklumat Raja Sultan Nusantara. Nah, di dalam maklumat itu ada beberapa poin penting yang kita tegaskan dan itu merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden pada tahun 2018. Yaitu kita ingin agar pemerintah Republik Indonesia itu ya dalam rangka mewujudkan keinginan tadi itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga usulan tindak lanjut itu kami sampaikan melalui kantor staf Presiden ya. Usul tindak lanjut itu juga sudah diterima oleh pemerintah melalui kantor staf Presiden, bahwa ada 3 hal yang kita inginkan agar pemerintah Republik Indonesia itu membentuk peraturan pemerintah tentang rekonstruksi dan revitalisasi keraton-keraton Nusantara sebagai pusat pemajuan kebudayaan Nusantara. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar pemerintah Republik Indonesia itu membentuk peraturan pemerintah tentang pemberian fasilitasi dan kemudahan kepada para pemangku adat ini dalam rangka sertifikasi tanah-tanah ulayat, tanah-tanah suku marga, tanah-tanah swapraja untuk diberikan status sebagai hak komunal masyarakat adat Nusantara. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, Poin ketiga. poin yang ketiga, ini sangat strategis agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pemberian partisipasi interest kepada masyarakat adat Nusantara yang tanah-tanah dengan status hak komunalnya tadi digunakan untuk kepentingan investasi. Nah, selama ini kan tidak pernah mendapatkan secara langsung hubungan yang terjadi antara negara dengan pihak pengelola saja, swasta atau investor. Nah, masyarakat sekitarnya tidak mendapat apa-apa gitu. Inilah yang kita ingin dorong supaya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara itu bisa secara langsung memberikan kontribusi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik, ini menarik ya, khususnya bagi anak muda tadi yang disampaikan dalam salah satu kesempatan. Mungkin anak muda yang hari ini generasi milenial agak sedikit lupa dengan sejarahnya bahwa Indonesia, ya Republik atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri gitu ya di atas sumbangsih gitu ya penguasa-penguasa sebelum eksistensinya negara ini ada. Nah, oleh karena itu hari ini gitu ya diberikannya waktu itu kekuasaan dari penguasa daerah, katakanlah seperti itu, ada yang kerajaan, kesultanan dan lain-lain tersebut masuk ya dengan sukarela ke dalam negara ini. Nah, permasalahannya adalah setelah sekian lama proses negeri ini atau negara ini ada, hak-hak ya daripada pemilik ya kekuasaan ataupun termasuk di dalamnya adalah tanah ya, pemilik tanah yang sebelumnya negara ini merdeka ini sedikit dilupakan mungkin kalau kita ingin sampaikan. Nah, LKPASI hadir di situ untuk kembali menyuarakan apa yang menjadi hak-hak dasarnya. Betul. Gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan kedua yang mulia gitu ya terkait dengan 3 tahun HUT atau ulang tahun daripada LKPASI hari ini, apa yang tahap apa yang sedang diperjuangkan terkait dengan simposium dan petisi tadi? Baik, jadi tahap yang kita tingkatkan bahwa setelah kami menyampaikan maklumat ya Raja Sultan Nusantara, kemudian dilakukan tindak lanjut usulan ya terkait dengan apa yang diperjuangkan di dalam maklumat tadi. Ternyata dari 2022 ya Mei waktu itu sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda yang jelas ya respon positif dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam momen ya hari jadi yang ketiga LKPASI, maka kami merangkaikan, kita
mengundang kembali para paduka yang mulia, ya, Raja, Ratu, Sultan, Datuk, Penglisir, Kepala Suku Marga itu untuk hadir. Kita tingkatkan kita punya tuntutan maupun perjuangan dari maklumat tadi, kita tingkatkan kualitasnya menjadi petisi. Nah, kalau petisi ini kan kita sudah ibaratnya mengingatkan secara keras bahwa ini kami inginkan, ya, kami usulkan, tetapi sampai sekarang belum ada langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Nah, tentu kan akan muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau pemerintah ternyata juga tidak menunjukkan suatu langkah-langkah positif, respon yang positif, kan begitu ya? Betul. Maka tentu di dalam petisi itu kami sudah menyampaikan jika sekiranya pemerintah Republik Indonesia tidak, ya, mengindahkan apa yang terkandung di dalam petisi Nusantara ini, maka karena kita adalah negara yang dibangun berdasarkan atas asas hukum, ya, negara hukum, maka ya kami tentu akan melakukan upaya dan langkah-langkah hukum, baik itu dalam skala nasional maupun internasional, untuk menuntut hak-hak masyarakat adat Nusantara yang sebenarnya hak-hak itu merupakan hak-hak tradisional yang diakui oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Oke. Menarik ya. Jadi ada sebuah, sekali lagi nih, perjuangan dari leluhur, katakanlah seperti itu ya, leluhur kita di bangsa ini, bangsa Nusantara mungkin lebih spesifiknya, untuk kembali menerima hak dasar mereka. Nah, terlepas dari itu mungkin ada sedikit pertanyaan yang agak sedikit kritis mungkin ya. Mengapa ketika gitu ya daerah-daerah atau kerajaan, kesultanan dan sebagainya tadi gitu ya menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia pada saat itu di tahun 1945, apakah tidak ada perjanjian yang kemudian mengatur ikatan kontrak tersebut bagaimana dan seperti apa? Ya, itu adalah sesuatu yang bernilai sejarah historis gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nah, dulu ya, biar yang muda-muda ini paham ya, sejarah ya. Jadi kan sebenarnya begini, ketika Bung Karno hendak merencanakan proklamasi kemerdekaan, ya, Republik Indonesia pada waktu itu, maka Bung Karno sudah menyadari bahwa untuk mendirikan sebuah negara bangsa, ya, dalam skala internasional itu harus mendapat recognition, ya, pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Nah, de jure dan de facto. De jure maupun de facto. Nah, untuk bisa mendapat pengakuan itu, maka negara yang memproklamasikan kemerdekaannya itu tentu harus bisa memenuhi 4 unsur utama sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 itu. Yaitu harus punya pemerintahan yang berdaulat, diakui gitu ya, harus punya rakyat, punya wilayah, dan punya kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Nah, itulah yang disadari oleh Bung Karno pada waktu itu, sehingga dia sebelum memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu sudah mensonding ya ke beberapa para pemangku adat kerajaan dulu, Swapraja itu, dan itu mendapat respon yang positif. Kenapa para Raja Sultan waktu itu berkenan untuk bisa bergabung gitu ya? Karena ada amanah leluhur yang dituangkan di dalam konstitusi, yaitu di dalam pembukaan itu, ya, agar negara yang dibentuk ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, keadilan, ya, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Nah, atas dasar itulah maka para leluhur kita, pemangku adat, ya, dalam hal ini adalah kerajaan, keratuan, kesultanan tadi, menyadari bahwa ini kita harus, ya, dukung gitu. Jadi kita harus bergabung supaya negara Republik Indonesia yang diamanahkan untuk mensejahterakan, menciptakan keadilan, ya, kemudian kemakmuran, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, itu betul-betul bisa dilaksanakan agar rakyat dari para kerajaan, kesultanan, keratuan tadi itu betul-betul bisa menikmati kemerdekaannya yang sejati, sehingga mereka mau bergabung. Nah, negara ini didirikan atas akar bangsa-bangsa sebelumnya yang sudah punya kedaulatan. Bangsa-bangsa perlu dicatat itu. Diakui gitu. Iya, betul. Nah, dulu pada zaman kolonial, ketika pemerintah kolonial itu menggunakan tanah-tanah Swapraja, tanah-tanah adat, tanah suku marga, mereka masih menghargai. Mereka memberikan kompensasi dalam bentuk adat, income, ya, pancung alas, ya, konsesi, sewa. Nah, tapi ketika misalnya Republik ini sudah berdiri, kelihatannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, ya, hak-hak tradisional masyarakat adat
yang tidak bisa dipisahkan dengan tanah itu kan dikonversi menjadi tanah dikuasai oleh negara. Ya. Nah, itu bukan berarti dimiliki gitu. Ya, semestinya pandangan kita, kalau pemerintah atau negara ini memberikan tanah itu untuk dikelola oleh pihak lain, jangan lupakan pemilik awalnya. Ya, nah, sepakat. Ya. Oleh karena itu, maka ya rezim pemerintahan Jokowi ini sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Pasal 98-nya itu memberikan ruang, pintu terbuka, ya, bahwa tanah-tanah ya kerajaan atau tanah-tanah swapraja itu dapat dikembalikan kepada pemilik asalnya. Siapa pemilik asal? Yaitu pemangku adat kerajaan kesultanan tadi, sepanjang dikelola. Nah, inilah menjadi pintu masuk kita. Kami datang mau mengelola gitu. Supaya apa? Supaya tanah-tanah ulayat, tanah masyarakat adat, tanah swapraja itu bisa menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga kita ini ya bukan mau mengganggu pemerintah, kita mau bersinergi. Ya, sama-sama kita punya tanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi visi utama dari LKPASI. Baik, gitu ya. Baik. Jadi niatnya luhur sebenarnya gitu ya. Tadi dimulai dari menyerahkan apa yang menjadi hak milik karena ada kepentingan bersama. Di situ di bawah sebuah pemikiran bahwa bangsa ini harus maju dan harus berkumpul dalam sebuah bentuk yang lebih baru. Betul. Tapi gitu ya, dalam perjalanannya tidak semulus apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu LKPASI hadir untuk mengingatkan kembali atas cita-cita dasar di awal. Nah, mungkin di sini ada sebuah konflik, katakanlah seperti itu ya, apa yang menjadi cita-cita daripada kerajaan, kesultanan gitu ya, dan sebagainya tersebut terhadap apa yang hari ini ingin dilakukan pemerintah. Tadi dikatakan 2018 Presiden Joko Widodo mengundang raja-raja gitu ya, tapi dalam kenyataannya sudah kurang lebih hampir 6 tahun. Ya, follow up dari sebuah kebijakan tersebut yang belum dilakukan. Apakah memang ini sebuah dari sisi hukum gitu ya, Pak, atau sisi politik, apakah memang ini sebuah tindak lanjut untuk kemudian nanti diberikan kepada presiden berikutnya, atau seperti apa dilihat dari jadi kita harus mengingatkan kembali bahwa republik ini dilahirkan oleh bangsa-bangsa yang ada sebelum republik ini hadir dan berdaulat ya. Jadi bangsa-bangsa itu kan diakui eksistensinya sebagai daerah swapraja. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pada saat juga itu diundangkan, penjelasan pasal 18-nya itu mengatakan bahwa pada saat negara ini diproklamirkan, itu terdapat kurang lebih 250 swapraja. 200 dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi itu berarti swapraja berarti kerajaan, keratuan, kesultanan. Dan lebih dari 750 daerah-daerah yang mempunyai asal-usul yang sifatnya mandiri gitu ya. Seperti di Jawa itu ada desa, kemudian ada di Sumatera Barat misalnya, ya, kemudian suku, ya, kemudian ada marga, ya kan. Nah, itu diakui, ya, diakui di dalam Undang-Undang 45, dan itu diberikan hak-hak khusus yang sifatnya istimewa. Lalu pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu mengundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 itu juga masih mengakui bahwa daerah-daerah yang ex kerajaan kesatuan kesultanan itu dapat diberikan statusnya sebagai daerah istimewa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dengan kepala daerah istimewanya tadi itu ditetapkan diambil dari mereka-mereka yang memang keturunan dari raja, ratu, sultan tadi itu. Jadi pengakuan itu ada gitu. Nah, tapi perjalanan selanjutnya kan akhirnya ya terjadi bias gitu. Pengakuan itu semakin menipis, akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Disitulah ya posisi daerah istimewa yang dimungkinkan itu menjadi tertutup, dan itu hanya dinikmati oleh daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Tapi Aceh itu kan bukan berasal dari daerah istimewa yang berbasis pada kerajaan, hanya daerah istimewa Yogyakarta itu. Sehingga sebenarnya ya
negara atau bangsa-bangsa yang menggabungkan diri itu bukan berarti seluruh aset-asetnya itu hilang, ya kan? Tetapi tetap eksis dan negara ini harus tetap mengakui keberadaan dari aset-aset yang menjadi bagian dari hak-hak tradisional dari masyarakat adat Nusantara. Itu yang perlu kita ingatkan kepada negara agar sebagai anak yang kita lahirkan gitu, ya. Kita ini melahirkannya, para pemangku adat kerajaan, kesultanan, keratuan, kedatuan itu sebenarnya adalah ibu kandung, ya, yang melahirkan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, sebagai seorang anak itu janganlah ya melupakan ibu kandungnya, ya, orang tuanya. Bukan kami ini ingin menghukum anak, enggak. Kita hanya mengingatkan kembali, ini orang tua kamu masih ada loh, ya. Nanti kamu bisa kualat kalau misalnya tidak menghargai orang tua kamu yang melahirkan Republik ini, gitu ya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, di sini ada sebuah permasalahan yang ingin diurai gitu ya melalui lembaga komunikasi ini agar pemerintah katakanlah sadar ya bahwa eksistensi negara tidak terlepas dari pemilik-pemilik awal daripada kerajaan, kesultanan dan seterusnya. Untuk sekarang LKPASI berjumlah berapa kesatuan daripada kerajaan kesultanan? Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, LKPASI ini kan merupakan suatu organisasi ya, organisasi yang ada baik di pengurus tingkat pusat ya DPP, kemudian DPW. Makanya di dalam momen ini juga itu nanti hari Jumat mungkin akan ada pelantikan DPW, Dewan Pimpinan Wilayah LKPASI. Kalau nggak salah itu adalah dari Jawa Timur, kemudian Madura gitu ya, ada 3 itu. Nah, kita akan tetap ya berjuang agar di setiap provinsi nanti itu ada kepengurusan wilayah dari LKPASI itu, yang nanti tetap menjadi lembaga komunikasi bagi pemangku adat ya yang ada di daerah masing-masing. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Kesultanan atau Kasunanan Solo, Surakarta dengan Yogyakarta akan include juga dengan LKPASI ke depan? Memungkinkankah? Kita membuka semua yang sifatnya adalah bekas atau ex kerajaan kesultanan itu tetap menjadi bahagian dari LKPASI itu sendiri. Jadi LKPASI adalah organisasi yang terbuka untuk seluruh para pemangku adat ya, masyarakat adat Nusantara. Nah, pemangku adat ini kan ada Persekutuan Masyarakat Hukum Adat, ada suku, ada marga, ada kerajaan, keratuan, kesultanan, kedatuan, ya penglisir. Nah, kalau misalnya Kesultanan Solo dan Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Solo Surakarta, itu ya Surakarta itu merasa bahwa dia adalah bagian dari kerajaan kesultanan pada masa lampau sebelum kemerdekaan ini ada, ya mereka bagian dari perjuangan ini gitu. Oleh karena itu kita tetap membuka ruang, bahkan berharap ya kiranya Paduka Yang Mulia yang sekarang memangku adat di Kesultanan Yogyakarta dan di Kesultanan Solo, marilah kita sama-sama ya berjalan dengan saudara-saudara kita di seluruh Nusantara ini ya senasib dan semalanggungan gitu. Jangan nanti misalnya ya karena mungkin sudah mendapatkan fasilitas dari negara istimewa, lebih bagus sehingga concern dan peduli terhadap saudara-saudara yang lainnya itu menjadi menipis atau ditinggalkan. Nah, kita tetap berharap ya mereka itu adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita ini. Ya kan? Oke. Baik, itu sekiranya yang dapat disajikan. Sebenarnya masih lebih banyak lagi yang ingin sampaikan, tapi terkait dengan waktu. Mungkin mohon izin Yang Mulia, next time atau satu waktu kita dapat podcast kembali untuk mengedukasi gitu ya generasi-generasi muda bahwa memang tadi tuh ya ada sebuah informasi yang mungkin tidak umum dalam pelajaran-pelajaran umum bahwa Indonesia berdiri sekali lagi nih. Indonesia berdiri gitu ya, sudah ada eksistensi kekuasaan sebelumnya atau kita sebut tadi kerajaan, kesultanan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi concern bagi anak-anak muda untuk kemudian menyadari bahwa gitu ya tanah yang saya pijak ini ternyata punya sebuah historis yang panjang. Betul. Bahkan saya mengingat gitu dari yang disampaikan tadi, ini seperti cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara gitu ya. Betul. Ya, di bawah bendera
Majapahit. Majapahit. Nah, terlepas nanti apakah perjuangan Kapasya akan berhasil gitu ya dalam 1 tahun ini, karena tadi yang disampaikan dalam sebuah acara di HUT tadi bahwa memang 1 tahun ini akan digunakan semaksimal mungkin sebelum pergantian presiden untuk bisa memperjuangkan, merealisasikan apa yang sudah dikomunikasikan antara Kapasya dengan pemerintah pusat. Oke, baik, semoga perjuangannya dapat berhasil Yang Mulia beserta Yang Mulia lainnya. Dan support dari para generasi muda kita gitu ya, bahwa perubahan-perubahan sejarah itu tidak bisa dipungkiri, itu senantiasa dimotori juga oleh adik-adik kita para pemuda. Nah, oleh karena itu kita tetap membuka ruang, ya mudah-mudahan ya anak-anak kita, adik-adik kita ya para pemuda itu ya bersama-sama kembali kepada jati diri bangsa. Bahwa bangsa kita ini adalah bangsa Nusantara. Ya, bangsa yang dihuni oleh berbagai kemajemukan ya, adat tradisi budaya Nusantara, dan itu menjadi satu kekayaan budaya kita. Sepakat ya, gitu. Ya, kekayaan itu. Ya, jangan sampai keberagaman yang ada ini malah terpecah belah sehingga kita tidak bisa menyatu, yang akhirnya memudahkan ekspansionis katakanlah seperti itu untuk masuk dan menguasai sumber daya yang ada di Republik ataupun di bangsa Nusantara ini. Oke, terakhir sejarah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, gitu ya. Untuk anak-anak muda, kemudian nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia hari ini mewakili sebuah kerajaan atau kesultanan daerah. Saya sebagai Ketua Dewan Pendiri LKPASI, tapi secara terah saya berasal dari Singosari ya. Singosari. Kerajaan Singosari. Makanya FAM saya adalah Kertanegara. Juajir Sumardi Kertanegara. Nah, karena apa? Karena Eyang Prabu Kertanegara itu pemikiran awalnya dialah yang sebenarnya yang berkeinginan agar Nusantara ini bersatu. Kemudian Eyang Prabu Kertanegara itu punya kemampuan dan kredibilitas, punya keberanian ya, integritas, menjaga martabat. Ya, ketika bangsa lain datang ingin menguasai, mereka tidak segan-segan melukai. Ya, bangsa Mongolia yang datang waktu itu dengan utusannya Mengki, itu sempat dilukai gitu kan. Suruh kembali bahwa bangsa Nusantara, kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak sudi dijajah oleh bangsa asing. Walaupun ya dalam skala politik pada waktu itu bangsa Mongolia itu luar biasa. Ya, menguasai daratan Asia 3/4. Bahkan menghancurkan kekuasaan Islam yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad. Betul, nah itulah. Tapi kan ini kan kita perlu merevitalisasi karakter ya, karakter seorang pemimpin itu harus berani berkata tegas ya atas dominasi asing. Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Ya, sekali lagi mohon izin nanti lain waktu. Insya Allah. Sekali lagi kita fungsinya adalah mengedukasi para generasi muda untuk memahami jati dirinya. Baik, para sahabat channel FSBN, kita akan kembali lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.